Gak ngotot berarti mereka untuk bisa mengontrol bagian luar dari bootcamp. Bukan di dalam bootcamp ya, tapi di bagian luar area dari bootcampnya supaya Itu rotasi dia. mereka akan terganggu. Dan ternyata Vitores membuahkan sebuah hasil untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Tumbang satu begitu saja, Sonic out. King Roy is back bro. 6 eliminasi di antara 10 kacau. tim yang tersisa termasuk tim Roy-nya sendiri. Tapi Bigetron, mereka juga memotong pergerakan dari Vampire Swipe, berhasil mereka amankan. Poin pertama harusnya untuk Bigetron kali ini. Satu elim berhasil mereka dapatkan juga, sementara Sam9 fokus mereka terjaga juga, mereka ada dua tim yang berbeda, Roy dan juga Bigetron sedang dikontrol. Dari sebelah kanan, tapi fortingan yang dimiliki dari seorang Yuhai cukup bagus. Tapi harus diledakan, di-explode agar menjadi fortingan yang cukup matang sehingga angle kanan bisa diselamatkan dengan baik. Dan belum ada Wah, upaya sumpah, pemain dari Sam9 mengcover dari seorang Yuhai, kebingungan. Angle kanan kah, angle kiri kah, langsung terlihat dengan jelas badannya. Dan Kenny, mampukah dia membalikan lagi? Tapi Bigetron lapar, tiba-tiba saja menjadi pergerakan pemain dari Sam9 dan juga Roy. Dan langsung mengantisipasi. Bisakah lapar kembali mengambil stealing eliminasi lagi dari kedua belah pihak? Ya, dan ini dia sebuah kekeran manja satu tapi kemudian ke kepala, tapi Kenny tumbang begitu saja lapar. Pantauan skopnya benar-benar lengket bertukar Sam9. Satu orang lagi berhasil mereka dapatkan dan kita bakal berpindah menuju ke arah Alliance dan juga tim Secret yang sudah mulai berpapasan di pinggiran dari arah bootcampnya. Granat sudah mulai dimasak, molotov juga dilemparkan, saling memasak granat. Kali ini di bagian lain lapar bisa mendapatkan satu orang dari tim Roy. Dua tim dihajar oleh tim Bigetron Knights kali ini, tapi kita masih belum melihat POV-nya seperti apa. Yang jelas dari Sam9 mereka sudah dipulangkan ke lobby karena Alliance masih ngotot banget untuk bisa mendapatkan dan mendetek tempat ini, tapi malah satu pemain tumbang Keluk diamankan begitu saja. Jika bisa mendapatkan satu dan Leon DZ jump shoot, enggak di jump shootin, cuma lompat doang, tapi akhirnya jump shoot yang kedua bisa mendapatkan GK. Satu orang lagi ada di arah dalam, tapi lihat backup dari bagian belakang. Jimmy datang, S12K-nya beradu dengan UMP dan UMP lah yang menang. Terang diamankan satu melawan. Ini benar-benar menggila sekali, apalagi penjagaan mereka kalau bermain sisi outer. Kerjasama mereka untuk rentetan SE unit benar-benar terjaga dengan rapi juga, sehingga memang unggul kuantitas dari tim Alliance. Dan masih berlanjut angle kita ke arah tim dari Bigetron Knights. Gue ngomong Red Alliance salah lagi, tapi Zuxi sayang tidak bisa ikut berpartisipasi karena memang strategi dari Face Clan berjalan dengan baik. Namun upaya yang keras dari Lapar juga terus menggerus, ataupun dari Genfos juga untuk mengambil stealing eliminasi pun terjadi. Dan Roy cukup lumayan ternyata untuk mendapatkan poin kali ini. Dan Boom juga well play, ada poin yang dibawa pulang untuk mereka 5 karena dua tim ini sedang berbalap-balapan. Dan alter ego dari Alpha Rosemary. Yes, datang mereka di arah high ground, namun pembegalan terjadi oleh tim Alliance. Terjatuh satu dengan UMP Jimmy. Benar-benar bagus menangkap badan dari seorang dan satu buah granat ternyata mengetahui harus dilemparkan di balik dari Cook RP. Dan hanya satu saja, bisakah dari Hans For You menahan peluru S12K dari Leon DZ? Namanya Leon DZ dari tim Alliance. Sementara Bigetron mereka menahan di bagian kiri. Bisakah diatasi dengan baik kali ini? Ada granat yang bakal dimasak kembali Bigetron. Menjadi incaran dari tim Alliance. Jimmy juga memberikan instruksi. Marking sudah diberikan dan tembakan yang datang masih belum bisa mendapatkan knockdown berjuang dari Bigetron. Bertahan mereka di balik satu obstacle. Dan Jimmy cukup low HP, tapi Genfos mendapatkan angle dan Olio tumbang. Bahkan dipulangkan langsung. Berkurang satu pemain dari Elan. Ganggu dari bagian luar circle. PR mereka berikutnya adalah mereka bisa bergerak, tapi ternyata pergerakan Satar malah mendekat ke arah granat. Makin menyamperin. Dan akhirnya menjadi senjata yang mematikan dengan satu trapping tersebut. Tapi dari Geek Fam Audrey coba mendeteksi lagi area-area atas. Bisakah dimakan dari Satar atau Mika yang lebih memberanikan diri untuk keluar. Tapi spot yang dimiliki Mika benar-benar nanggung banget untuk memasuki tempat persembunyian pemain-pemain dari Alliance yang sudah menutupi dengan 1, 2, 3, 4, 5 smoke. Dan Leon DZ memberanikan diri mendengar suara dari kokangan weapon dan akhirnya dengan sempurna, tapi ternyata mobil bergerak membuat tembakan dari Rosemary agak susah untuk dideliver menuju ke arah last man standing dari Vampire. Tapi di bagian lain poin dipulangkan dan akhirnya poin bertambah juga menurut Alter Ego. Tapi sayang ada BTR, tapi ternyata BTR keluar dengan smoke setup yang mereka lakuin. Jadi Flash mulai aware dengan keberadaan dari BTR. Secret dari jarak jauh juga tadi ke support dengan support kali scope kali 6 maksud gua. Dan tracking front shoot yang begitu lengket tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari BTR. Ini membuat BTR bakal repot karena adik Luke yang tadi memantau pun sudah mulai aware dan sudah mulai memberikan tembakan, walaupun ada satu damage yang masuk menurut ke arah badan dari adik Luke, tapi ternyata dia masih bisa menutup angle tersebut, masih bisa menenangkan diri dengan healing menggunakan bandage, tidak langsung dengan head kit. Dan Genfos tertangkap, another shoot datang dari tim Secret, bahkan Genfos sudah dipulangkan ke arah lobby. Memang tadi menguntungkan karena BTR ada di bagian tengah dari circle, tapi kondisi mereka saat ini adalah
mereka harus keluar dari shake yang sudah ditinggalkan oleh circle yang ke-6. Ya, tetap menurut gue tadi early itu kecepatan sama mereka, tapi nanti akan gue jelaskan bagaimana seharusnya movement Bigetron. Ini sangat amat disayangkan. Mungkin emang mid game ke late game-nya dapat, tapi sudah tergini ya, gue bilang jadi sama aja. Lu kalau ngelihat 3 orang prone gini, di kepala gua, ASEAN Games bro. Yang nembak piringan, yang terbang-terbang tuh pada ngepron nembak. Ini bukan PMSL, ini ASEAN Games guys. Benar-benar piring-piringnya Bigetron. Wah rata lagi, astagfirullahaladzim. Aduh. Tapi Yaudah. emang susah banget cuy, udah gak ada vehicle lagi. Mon, Boboho harus menyadari juga setelah para Chin. Wah. Di depan Geekfam pun juga siap menyongsong dan Bigetron masih tryhard yang tadi sudah gue katakan. Namun mereka manuver, Wih, tidak satu mobil berfokus ke berempat, Alliance Gus. tapi langsung Infinity dan ini terlalu berani. Iya, satu mobil berempat. Tapi itulah langkah yang memang bisa mereka lakukan sekarang. Dan ternyata Oh masuk my ke God. pos ronda dari Oh seorang my Yami. God. Yami harus meratakan Bigetron kah atau ini menjadi satu makanan untuk Yami, tapi tidak. Genpos maju begitu saja melalui keberanian sangat amat luas dan langsung Satar memberikan bantuan di sebelah kanan. Satar mengakhiri Yami dengan satu elim saja tanpa placement point. Iya, walaupun ada trend token terjadi tapi ternyata nggak bisa dipulangkan bersekarang lobby. Satu anggota dari BTR tadi yang tertangkap dari granat seorang Yami. Karena 4 pemain Bigetron bertahan dan retake berhasil mereka lakukan dengan sebuah pergerakan yang begitu YOLO. Satu Iya. mobil berempat. Untung tadi nggak ada lanjutan tembakan dari Infinity, nggak ada lanjutan atau bantuan tembakan dari tim Talon. Semua mata tertuju ke arah fokus mereka masing-masing dan melupakan BTR sejenak dan BTR bisa touchdown tapi lapar tertangkap oleh Vampire. Sebuah pergerakan yang ternyata diketahui oleh pemain-pemain dari tim Vampire yang menyisakan 2 pemain mereka di arah bukit di kiri dari Primords. Vision terbuka tapi Elim tidak bisa mereka dapatkan karena agak ada cover tadi yang dimiliki oleh tim Bigetron Knights. Dan kayaknya kalau nanti circle-nya semakin tertuju menurut gara Primords, ini bakal jadi late game yang agak boring. Iya, dan rumit juga ya untuk permainan-permainan di area bawah, tapi berharapnya ke atas sehingga ada keuntungan untuk dua tim Indonesia, Bigetron dan juga Talon yang masih terus ada stay di area utara seperempat circle untuk mereka mengelabuhi belakang lini-lini belakang dari Alliance, tapi Alliance pun nampaknya juga berputar mereka. Jimmy sedang melakukan upaya scouting, tapi Adik Luke langsung menangkap pemain Roy yang sudah terlihat dengan sangat amat jelas, tapi break yang dimana tadi melawan Leon DZ kalah. Dan kali ini upaya tadi tim Secret pun juga sangat amat keras untuk mereka mendeteksi late game di area open field perbukitan ini. Iya, dan lihat Secret versus Fastlane. Sebuah granat dilemparkan tapi belum ada yang kenok dari pemain Fastlane. Fastlane tiba masak granat tapi di bagian lain Secret juga sedang menghadapi Roy di arah yang lain di bagian utara. Granat masih terus dilemparkan. Masih belum ada yang kenok, ini gue yakin bakal ada sebuah indikasi knock satu rush yang bakal dibangun antara tim Secret ataupun tim Fastlane. Nine Noise sudah mulai bergerak juga memberikan sebuah distraction dan di bagian lain Flash bisa mendapatkan satu persatu pemain dari tim Sam9. Membawa dipulangkan begitu saja bercerai lobby dan break tertangkap. Hitmarknya masuk tapi masih ada obstacle yang bisa dia gunakan tapi tidak dari angle yang lain. Tony K bisa mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Vampire secara tiba-tiba menembak ikutan fight karena sudah ada split yang dibangun oleh tim Vampire. Iya, berani banget split yang mereka lakukan juga berjauhan. Ini menandakan mereka memainkan individual saja karena memang Tony K dan juga Nuzi mempunyai historical yang sangat amat luas sebagai MVP juga, dan Nuzi nampaknya regrouping ke arah Tony K, tapi Roy sedang tertekan juga. Mereka di area sisi lower ground harus naik ke sisi atas yang cukup panjang space-nya dan ditekan juga oleh Blue Zone. Dan ini mestinya absensi dari Olio yang melihat pemain-pemain Roy bisa terjatuh satu, tapi sayangnya Olio harus melakukan reload terlebih dahulu bersama dari Jimmy dan Jukai. Ditugaskan sebagai watchower di belakang untuk melakukan sisi penyisiran di area breakline mereka. Fastlane di sisi atas juga sama, melihat sisi bawah, sisi sebelah kiri rumit banget. Di utara circle, 4-way showdown, semua saling adu tumbang dan juga membuat breakdown. Secret dapat satu cuy, dapetin satu knockdown, bahkan mereka bisa mendapatkan yang kedua. Fastlane dalam bencana, last man standing on Zen menjadi pemain terakhir. Ada granat yang dimasak, Free Fire diberikan, tapi Zen masih belum bisa mendapatkan threat knock ke arah pemain dari tim Secret. Toss Combat GK menutup akhir perjalanan untuk Fastlane di map yang ketiga. Yes, dan ya Geekfam tidak menambahkan poin yang terlalu signifikan, tapi break sedang diupayakan terus oleh Roy. Pemain-pemain Roy benar-benar berani banget melakukan inisiasi demi inisiasi. Yang penting poin mereka terus bertambah untuk meninggalkan pemain boom atau poin boom yang lagi di mana Jukai bisa dapetin 3 pemain dari Alliance sekaligus.
Tapi belum dilakukan aksinya. Jimmy masih enak meratakan pemain dari Secret. Jukai benar-benar trigger disiplin yang sangat amat terjaga. Tapi Bluezone yang memaksakan satu player ini harus memberikan tembakan. Langsung disadari, namun Olio nggak bisa terselamatkan lagi. Dan Jukai pun mendapatkan hanya satu dari pemain Alliance. Dan itu sangat disayangkan untuk 3 pemain Alliance yang lain. Aware mereka kurang di sisi backline. Ya, tapi sebete-betenya player, paling bete adalah Olio. Lu udah bisa ngeratain tempat depan, lu bisa ngedetek tempat depan, lu tinggal clearing doang untuk looting, tiba-tiba lu keculik, knock and valid, no debat. Itu udah paling bete ketika lu main PUBG Mobile. Betul. Itu pernah terjadi dilakukan kalau dulu di Sunhawk lo yang nge-case sama Favian. DK dulu Favian tiba-tiba dia chicken aja tuh ngeliatin Bigetron di belakang narik kaki. Ya udah, tapi udah. Itu udah paling bete, Gus. Kayak nggak usah di turnamen, lu main di klasik aja, push rank aja. Ketika lu Tiba-tiba ya. di antara 4 pemain yang ada termasuk lu, lu orang yang di knock end, itu pasti bete banget sih. Kenapa harus gue gitu loh? Kenapa harus gue gitu? Itu Kenapa harus terjadi? Oke. Tadi yang sudah gue katakan, mudah-mudahan Circle agak sedikit menjulang ke atas sehingga dari Bigetron dan juga Talon tidak terlalu try hard untuk mereka keluar dari sarangnya. Kabar yang bagus untuk Bigetron, mereka ada di dalam Circle dan Talon harus maju sedikit. Tapi kalau move benar-benar narik garis lurus di utara, mereka mau nggak mau bakal terbegal oleh Bigetron yang udah siap. Di arah Shake yang berbeda, Bigetron sudah mulai melemparkan granat ini. Shake nggak ada atapnya, bos. Ada granat enak banget masuknya. Iya, kalau bisa juga itu kalau ditembakin juga Shake-nya udah tuh kayak kayunya patah-patah juga tuh. Kalau bisa. Tapi Bigetron lapar. Langsung mengantisipasi juga perhelatan yang terjadi dan mereka melakukan split juga di Shake yang berbeda. Bigetron rawan sebenarnya, namun di area utara minim sekali penjagaan karena yang di dalam kompon-kompon Primors itu sedang juga melakukan aware sesama satu kontrakan perkaplingan. Vampire pun juga datang sehingga membuat sedikit pemain Bigetron ada nafas melanggengkan peluru-peluru ke area utara. Tapi Talon belum bisa melakukan pergerakan yang signifikan karena penjagaan 2 dari Bigetron dan juga Infinity yang sangat berbahaya. Sehingga kita belum tahu decisionnya bakal berfokus ke area manakah, ke Bigetron kah atau ke Infinity kah, atau benar-benar hold dulu. Mereka akan mengikuti alurnya Bluezone berjalan ketika nanti makin mengerucut ke Circle 7. Lebih bermain safety, berarti kalau misalnya mereka bergerak beriringan dengan Bluezone yang menutup. Tapi dari Infinity mereka juga nge-zoning out pergerakan dari tim Talon supaya nggak ada backstep yang terjadi. Tapi Geekfam memanfaatkan kelengahan dari Infinity yang terlalu fokus. Karena tim Talon, satu knockdown tadi mereka dapatkan, hilang satu pemain dari tim Infinity. 3 pemain tersisa dan mereka sudah mendapatkan 3 poin eliminasi. Kali ini 7 tim yang tersisa masih ingin memperebutkan bagian enak di bagian dari Primorsk dan Talon. Melihat dengan jelas satu pergerakan mengincar Ternike yang dari tadi mengganggu pergerakan dari Talon. Bahkan tadi beberapa kali Ternike tuh ngambil, berusaha untuk masuk ke arah backline dari tim Talon, tapi gagal. Dari DX kali ini nggak ada yang mau bisa, semua ingin bersatu untuk menghindari sebuah resiko dan mudah saja untuk mendapatkan pemain dari The Xavier. Iya, tadi lo membahas satu pemain Infinity yang coba nge-scouting Ternike. Iya. Berbahaya karena yang dia lalui adalah satu setapak penyeberangan sehingga tadi cover gambling untuk positioning. Ya, tapi Bigetron mau nggak mau sekarang mereka harus menghadapi Infinity yang sudah mulai mendekat. Ternike di barisan paling depan, Satar melemparkan granat juga meletup tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi 2 granatnya tadi yang dilemparkan bisa membuat 3 pemain dari BTR splash damage yang terlalu dalam mereka terima. 3 orang low HP, Satar harus menahan di barisan paling depan dan untuk Satar bisa mendapatkan 1. Ternike tumbang, langsung ngeras lagi ke arah depan. DBS di reload terlebih dahulu, ada granat. 2 granat dimasak oleh Infinity, 1 menutup, flash damage lagi masuk menuju ke arah 2 pemain dari Bigetron. Tapi 2 granat dilempar di waktu yang bersamaan pun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi granat yang ketiga bisa mendapatkan 1. Genfos tumbang, bahkan Satar juga berhasil diamankan. 2 player tersisa dari Bigetron, bahkan Lapar pun tumbang. Last man standing, Zuxi benar-benar punggungnya berat, harus menghalau 2 pergerakan dari Infinity. Red Zone buatan membuat Bigetron pulang ke arah lobby. 2 kompon doang soalnya, 2 obstacle doang. Peringkat dan tempat yang tidak aman. 51 ditambah 6, 57. Jadi Pandum lah yang bakal menjadi target incaran tim Flash untuk dilewati poinnya. Dan terpantau, tersorot tim Bigetron. Mereka berada di area-area tengah namun terjepit dari 2 tim yang berbeda. Fast Clan yang ada di area bawah. Dan Fast Clan pun M9
karena masih cukup aman. Bahkan granat pun kayaknya nggak bakal bisa menjangkau Sam9 karena terlalu jauh, tapi tembakan Mini 14 dari Demrut bisa mendapatkan kembali pemain dari Bigetron. Lapar kenok untuk yang kedua kalinya, berpindah sisi ke arah lain, sudah mulai keluar. Berputar juga ke area bar karena high ground ini bakalan juga mungkin diintai karena penyisiran vampire kadang unpredictable. Mereka tiba-tiba aja ada datang dan menjadi third party. Yap, kayaknya lebih ke arah mereka selalu unpredictable sih, pergerakan mereka nggak monoton dari setiap gamenya. Iya. Mereka punya banyak plan untuk bisa masuk dan mengontrol zona yang baru juga tentunya, dan kali ini mereka lagi melakukan sebuah regroup untuk Vampire. Sementara Talon mereka sedang direpotkan dan lagi-lagi Bigetron tumbang satu pemain, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Lapar yang udah kenok 2 kali, selamat. Satar kenok sekali, langsung end. Faksi juga. 4 match baru 1 poin. Waduh. Ayo dong, 3 lagi lah, 3 atau 4 lagi lah, itu udah pasti aman. Tapi Zuxi langsung diamankan, juga menyisakan Genfos karena lapar. Ada di sisi luar, dengan di mana? Genfos sedang di lock juga, sabar dulu. Sabar Asep, biarkan smoke tersebut lebih tebal dulu untuk Genta. Akhirnya merevive kembali dan stay hold aja dengan apa yang kalian lakukan di Lain, ada sebuah off angle dari Mika untuk bisa menusuk dan mendapatkan pemain dari Vampire. Dan Nuzi pun tumbang karena ada tembakan yang begitu lengket. Tadi Bigetron bisa mendapatkan 1 knockdown, tapi masih belum bisa dieksekusi. Menjadi berbuat banyak dari dia. Faceclan menembak di waktu yang tepat, tapi dari Bigetron melemparkan granat menuju ke pemain dari tim Talon. Menjadi pemain terakhir kali ini, 2 granat terselamatkan, tapi ruang gerak yang terlalu banyak dan dia memberikan sebuah tracking dan begitu menyakitkan. Datang tembakan tersebut menuju ke arah Vintores, tapi Vintores masih terselamatkan di balik sebuah batu. Malah Bigetron kali ini yang terknockdown kembali. Lapar kenok untuk yang ketiga kalinya. Sederas apa itu darahnya ya? Dari Vampire lah yang mengganggu pergerakan mereka kalau mereka ingin bermain signifikan. Disitulah mereka langsung aware, dan juga yang kasihan adalah pemain-pemain dari Bigetron dan juga beruntung. Smoke-smoke yang dibuang pemain Alliance pun juga memfokuskan pemain Faceclan hanya harus ke depan saja, bukan ke arah Ponbit. Dan juga menunggu momentum untuk Bigetron. Biarkan Genta, biarkan lapar, tidak bermain-main, tapi disadari. Untung tidak masuk ke jendela kecil pantulan-pantulan tersebut. Untung nggak masuk ke venti atau ke jendela, tadi masih bisa terselamatkan. Tapi satu Gus yang harus diperhatikan sama BTR, distribusi pelor mereka. Nggak boleh membuang banyak peluru karena nggak banyak looting yang bisa mereka lakukan. Mereka kan dari tadi cuma ngehold di bagian satu shift itu. Mereka nembak tapi mereka nggak ada yang bisa di-looting lagi. Jadi mereka harus benar-benar bisa mengatur distribusi pelor mereka supaya tidak kehabisan peluru, tapi lapar membuat tembakan dengan begitu bagus. Baru gue bilang atur distribusi pelor. Tapi kalau ini distribusinya bagus karena dapetin knockdown. Di Jimmy masih ada dipegang, harus coba keluar dan jangan sampai terplanting. Pemain-pemain Bigetron yang ada di dalam. Dan untuk Genfos langsung cepat dan juga sigap. Dia tahu dia harus keluar, jangan sampai dua-duanya masuk ke dalam. Granat! Beruntung keluar, tapi masih ada pegangan granat 2 lagi. Oh my god, Bigetron tertekan dengan granat, tapi beruntung juga Vintors pun menyadari pergerakan dari Alliance, tapi tertusuk oleh Blue Zone pemain Alliance dan masih sustain pemain-pemain Bigetron di tengah dan bahkan memberikan juga takedown ke Alliance. Dan lihat Ponbit berusaha untuk menyelamatkan diri, dia terselimuti oleh Blue Zone. Udah nggak punya space lagi, obstacle depan sana cuma tinggal satu. Through the smoke akan dilakukan dan Morman bisa mendapatkan pemain terakhir dari Boom Esports, tapi hashtag 4 untuk Boom kali ini begitu baik tentunya dan ditutup chicken ini oleh Faceclan. Sekarang disorot. Bigetron berada di lini tengah, tapi sudah tahu posisi Tony K dan juga Stone berada di atas Zuxi. Langsung ingin tahu apakah yang bakal dilakukan oleh pemain dari sisi Vampire. Tapi beralih ke belakang, masuklah Todak tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Genfos menjadi korban pertama. Langsung penyergapan pun akan terjadi dari seorang Satar. Pembuangan bom bermaksud untuk trapping granat agar tidak mereka masuk ke lengkungan dari Bigetron dan tiba-tiba berpindah. Ya, kita berpindah karena kita sedang melihat commit fight antara Roy dan juga Faceclan. Granat dilemparkan, tadi granat yang dilemparin sama BTR bisa dapetin 1 knockdown. Tapi kita bakal melihat Juke yang berusaha untuk mendapatkan seorang Mela yang bersembunyi di balik sebuah was. Sudah mulai terkontrol dan Portal yang bisa mendapatkan seorang Mela. Mela tumbang through the smoke, sebuah spekulasi untuk bisa mendapatkan knockdown, tapi Onsen bersembunyi dan bisa mendapatkan 1. Porch-nya tumbang kali ini dan Porch dipulangkan ke arah lobby. Lagi-lagi terjadi hal yang membuat Porch bete. Teruskan begitu saja, makin menjauh poin dari Boom, tapi Boom di sebelah kanan melakukan setup. Controlling penuh ada di tangan mereka, melakukan finishing yang kita harapkan. Winner-winner chicken dinner bisa mereka amankan. Roy sedang try hard banget dan makin tipis-tipis aja. Dan kali ini harapannya ada di Bigetron untuk meratakan Roy Esports. Ya,
Bigetron mendekat, kali ini Swana sudah mulai mendapatkan informasi di mana Bigetron mendekat menuju ke mereka. Paling depan tentunya Lapar, close combat tapi dikejutkan dengan sebuah shotgun yang dimainkan. Zeta juga menembak dari bagian belakang dan fokus dari Roy terpecahkan tapi Voin. Langkah berikutnya adalah melawan pemain-pemain dari Bigetron Knights di mana Zeta tersisa seorang diri di ujung dari arah Blue Zone. Itu bokong mundur dikit, dingin pastinya. Karena Blue Zone semakin menyakitkan. Wadaw, sudah mulai bergerak juga. Bahkan Bigetron memberikan tekanan. Heal up. Berusaha dia lakukan tapi timing tidak menguntungkan untuk seorang Zeta. Pulang poin dengan 4 eliminasi. Iya, Yang terjadi, Bumi Sport sudah dipulangkan, satu wakil Indonesia tersisa. Masa iya nggak chicken sih Bigetron? Masa pemain Sam9 di bawah, jadi harus ada satu penjagaan juga. Entah itu Lapar, entah itu Zux atau Satar. Dan Vampire ternyata lebih memilih fokus dulu karena Sam9 ini sebenarnya momen untuk Bigetron melakukan set. Biarkan Vampire dan juga Sam9 berkelahi. Disitulah finishing untuk kalian. Butuh granat better kalau misalkan mereka ingin join ke arah fight ini dan kini sudah dipulangkan berarti lebih Bigetron terlihat. Dua anggota mereka sudah mulai mendekat tapi informasi datang dari arah pemain-pemain VP yang lainnya. Mulai aware dengan keberadaan pemain dari Bigetron. Ada Molotov yang dilemparkan membatasi ruang gerak dari arah Bigetron. Zuxi tidak bisa mengintip dan Boboho tertangkap di arah semak-semak. Sudah dilucuti di arah sana. Siasi, ternyata Zux dan juga Lapar merapat. Ini harus ada pemisahan player agar mereka tidak tertangkap bersama-sama. Tapi tiba-tiba Zuxi memberikan tembakannya cukup matang. Dan Lapar pun juga dibalikan oleh Stone. Keadaan 2 versus 2 tidak terlalu baik. Tapi Satar berharap di sebelah kanan bisa melakukan flanking ke arah Tony K dan juga Stone. Itu Zuxi udah sekarang, Zuxi udah gak punya waktu lagi untuk memberikan tembakan karena sudah di-lock oleh pemain-pemain dari tim Empire. Tapi ternyata Satar datang di waktu yang tepat. Tapi Tony K bisa mendapatkan Zuxi. 1 melawan 2 ada Stone di depan sana dengan Grozanya. Close combat terjadi dan Bigetron gagal. Vampire masih bisa mengatasi fight ini dengan sangat. Ternyata Linux bisa mendapatkan 1 dan Batman yang tumbang. Ada sebuah revive yang diupayakan, bahkan Batman sudah dipulangkan begitu saja bertukar lobby. 2 pick dari arah Talon masih belum bisa mendapatkan pemain tim Flash yang lainnya. Bertahan di arah dalam dari gudang Dewa. 3 melawan 3, tapi 1 pemain masih tertinggal di bagian belakang. Sementara granat dilemparkan menuju ke arah atas, di mana Linux sudah memprediksi lemparan dari arah pemain Flash. Dan itu dia. 1 persatu posisi dari Talon terspot. Zeus cukup low HP, tapi dia punya DBS di tangan. S12 ke lawan DBS dan ternyata Zeus lah yang menang. Yoru diamankan. Flash membalikan keadaan. Untuk placement point ataupun mengganggu kawanan-kawanan yang bergerak di stage yang 5 ini. Dominating sudah ada di tengah di Xavier. 5 eliminasi sudah mereka kantongi dan sekarang berpegang teguh ke arah Bigetron. Bigetron menyadari huru-hara yang terjadi dengan pemain Talon dan juga Flash. Tapi belum ada tindakan-tindakan berlebih dari seorang Lapar. Hanya benar-benar di keker, di bidik dan di apapun itu. Dan sekarang mereka memperhatikan untuk next rotasi tapi tidak untuk Lapar. Ditugaskan terus untuk membatasi permainan-permainan dari Flash yang keluar. Gosu jadi korban santapankah dari seorang Lapar. Benar-benar hungry. Dan poin tambahan untuk Bigetron. 2 poin dari Flash dan setidaknya plus Swaps maju ke depan sebagai blokade dan langsung di finishing. Tapi Bigetron beralih lagi ke arah Geek Fam. Sudah melakukan split 4 susu, 4 sudut, 4 sisi, istilah Jessica Jelly. Dan Lapar setelah tadi memakan-makan dari pemain Flash, kali ini dimakan balik. Geek Fam masih terus membuangkan granat-granat yang banyak di satu lengkungan tersebut. Tidak terlalu baik posisi yang dimiliki Bigetron, tapi inilah yang mumpuni menutup obstacle peluru-peluru dari Geek Fam. Ini nggak enak banget cuy. Mereka mungkin aman dari segi peluru, tapi dari segi granat bakal dari santapan. Tapi Olio di bagian bawah bisa meng-counter high ground position dari seorang Swap. Ditumbangkan 1 dan Son berusaha untuk memberikan backup yang berjuga juga Audi juga memasak granat. 3 granat bakal dilemparkan. Red zone buatan is coming menuju ke arah Bigetron Knights. Kali ini 1 persatu dilemparkan. 1 terdodge, 2 terdodge, 3 masih terdodge. Masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi granat dilemparkan dan akhirnya granat kelima berhasil mendapatkan knockdown. Satar tumbang kali ini, bahkan tidak hanya granat, Molotov juga dilemparkan. Genfos hampir saja terbakar di satu mangkuk yang sangat-sangat menjadi tempat untuk Bigetron pulang mungkin. Kalau mereka tidak bisa mempertahankan, bahkan Talon join the fight. Sebuah angle yang bisa mendapatkan knockdown berikutnya menuju ke Bigetron Knights. Yes, Mystery tiba-tiba saja langsung berubah angle-nya. Mereka tahu, dia tahu. Hanya seorang diri tapi bisa merusak suasana dan langsung diantisipasi oleh seorang Damrut. Menutup angle sebelah kiri, nyaris saja bisa di take down juga dari seorang Mystery. Senjata dalam Mini 14 ini membuat sedikit awareness dari Geek Fam tidak penuh ke arah Bigetron. Dan juga Bigetron punya nafas untuk merevive. Tapi Mystery selesai di hashtag yang ke-12 dan 1 eliminasi saja yang bisa diamankan. Karena Zuxi batal untuk menjadi eliminasi dia. Di trade
Di thread Bro Better melawan Bro Better bisa mendapatkan satu Demrut. Langsung diamankan saat ini Bigetron lah yang bakal melemparkan red zone buatan bertukar pemain-pemain dari Geek Fam. Satu sudah diamankan tapi Isen masih membackup dari bagian belakang. Bahkan hiding spotnya begitu perfect untuk bisa mendapatkan pick tipis ke arah pemain-pemain dari Bigetron Knights. Untungnya itu lobang nggak jadi kuburan bagi pemain-pemain Bigetron, masih terselamatkan Karena misery. mereka. Karena misery secara tidak langsung di situ membuat Damrut akhirnya tidak membuang lagi granat-granat ke lengkungan tersebut, ke mangkok tersebut. Tapi Zuxi langsung tidak aware ke arah depannya. Langsung memilah sebelah kiri menjadi pandangan selanjutnya. Akhirnya terpelanting. Dan lagi di momen ini Mika bakal dimajuin oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Audrey dan juga Mika bakal maju begitu saja. Harus memberikan perlawanan, jangan melakukan revive. Tapi posisi tidak enakan bagi pemain-pemain Bigetron. Kepala bisa diamankan, tapi perlawanan masih cukup keras. Dari seorang Zuxi dan juga Genfos ngamanin dua pemain Geek Fam. Oh my god, penyelamatan yang apik dan ciamik. Sebuah tiki-taka yang begitu bagus antara Genfos dan juga Zuxi bisa mendapatkan pemain-pemain dari Geek Fam yang terbawa hawa nafsu untuk mendapatkan pemain dari Bigetron. Bahkan Bigetron masih ada revive yang bisa mereka lakukan. Satar masih terselamatkan. Lapar masih menunggu untuk game ini selesai. Bigetron bertahan dan kayaknya dua pemain Geek yang tersisa, Demrut dan juga Izen, kapok. Iyalah, kapok lah. Mereka juga mempunyai space yang panjang. Selamat mereka, Gus. Susah Gak sih di-lock selamat sih. mereka kayaknya dari tempat ini karena udah di-lock sama Sam9. Infinity di sebelah mereka nggak dalam zona. PR berikutnya dan Bigetron membalaskan dendam mereka bertukar Geek Fam. Kali ini Izen berhasil mereka dapatkan dan kita berpindah bertukar Bumi Sport. Sedang melakukan sebuah peperangan. Nuzi berhasil mereka amankan. Headshot tadi bertukar kepala dari seorang Nuzi. Dan Yami sedang melakukan healing. Ada backup dari pemain Boom yang lainnya. Tapi Tony K berniat jahat. Ada granat yang bakal dimasak. Dilempar bertukar Bumi Sport. Harusnya aman. Bumi Sportnya nggak kenok sama sekali. Rezi masih tercover dengan sebuah vehicle, dengan sebuah gundukan. Sementara Yami mengintip dari angle kiri dan granat melambung jauh tinggi menuju ke arah udara. Dan Rosemary dari bagian lain melakukan sandwich menuju ke arah tim Vampire. Satu persatu diamankan tapi Tony K bisa melihat pergerakan dari seorang Frenzy. Satu tumbang menembus ke dalam smoke mencari ninja. Lalu smoke dilakukan dan swap diratakan. Bumi Sports berhasil bertahan. 4 eliminasi mereka dapatkan. Vampire pulang di peringkat ke-8. Dengan poin Daki, Zeta tertunduk lesu. Morman tiba-tiba saja dan diamankan oleh Infinity Touch. Vexi tidak terlalu bagus dan selesai. Poin Daki. 3 total poin. Esman untuk poin Donkey ID. Tetap di atasnya Roy. Tetap Roy yang di atas maksud gue. Ngambil nafas dulu guys, biarkan Yami dan juga Rosemary berkreasi. Karena ini adalah kabar yang tidak bagus, berarti total berapa coba yuk? Gue masih belum mau lihat, gue masih belum mau percaya dengan hari ini, dengan hasil ini bro. Tunggu. 58 kan berarti? Roy kenok sekarang, dia dapetin tambahan 2 placement point Gus. Tunggu. Ini 58 antara Poin Daki dan juga Pandum. 2 placement point Gus, lu jangan lupain. #6 2 placement point. Roy pasti lolos. Ini penentuannya #16 antara Pandum dan juga Poin Daki. Dia tambahan point placement dan boom. Terknockdown satu, Alter Ego tadi berhasil mendapatkan Yami, bahkan dipulangkan, tapi Bigetron mereka mendapatkan 9 eliminasi. Bigetron 3 pemain, Alter Ego 2 pemain, Roy mulai naik dan mengincar Morman. Diamankan Morman, Face Clean harus puas di peringkat keempat dengan 2 eliminasi. Himpitan posisi 16-17, tapi mudah-mudahan salah dengan sebuah angle high ground. Sementara satu pemain mereka, kartu menahan pergerakan dari Bigetron, tapi Bigetron bisa mendapatkan satu Sonoas tumbang begitu saja. Tembakan M4 yang begitu lengket tadi mendapatkan pemain dari Roy yang dipaksa turun ke arah bawah. Oke, dan ya dari Satarlos di sini masih coba turun terus mengimbangi ke sebelah kanan. Lihat sisi Roy, satu pemain tertumbangkan. Digempur bombardir kanan dan juga kiri. K dan juga Porsche. Masih terus dilihat Satar, jauh dari jangkauan, di belakang punggung dari seorang Satar. Satar belum melakukan healing, tapi ternyata sudah penuh kembali. Tapi Blue Zone makin mendekat dan Genfos ke arah Alter Ego terlebih dahulu. Spurila menjadi makanan utama. Dan Zuxi melemparkan granat ke arah seorang K. Dan dominating, 5 elim ada di pemain-pemain Roy dan sudah tereliminasi. Bigetron ternyata ke arah sana juga. Karena Alter Ego 1v1 team antara Bigetron dan juga Roy dimantapkan dari seorang Zuxi. Namun Genfos juga ditumbangkan. Zuxi setitik darah lagi untuk merevive, nampaknya tidak ada waktu. Bisakah nge-clutch melawan 2 player K dan juga Sunoas, dan K belum melakukan eksekusi ke arah Bigetron dan winner chicken dinner. Perjuangannya sangat dramatis dari tim Roy. King Roy yang berhasil melaju ke